Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Halo semuanya, Shalom, damai sejahtera bagimu. Dari Tuhan Yesus memberkati. Sekali di hari Minggu ini, Pastor Andi kembali melayani Bapak Ibu sekalian yang di rumah sakit atau sedang terbaring dalam pemulihan kesembuhan. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu sekalian di waktu yang ada sebelum Pastor akan pimpin kebaktian Minggu pagi Balikpapan. Saya percaya bagi saudara yang menyaksikan live doa ataupun video doa berkat dan selamat ini, Bapak Ibu sekalian akan mendapat berkat dari Tuhanku, berkat kesembuhan daripadanya dan keselamatan dan juga hidup yang baru. Karena Tuhan Yesus datang dalam dunia ini memberikan hidup yang baru. Manusia berdosa, manusia butuh juru selamat. Maka Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dan memberikan hidup yang baru. Silakan kalau ada keluarga kerabat Anda yang membutuhkan doa, silakan di-share sekarang, dibagikan, di-postan, di-like ya, yang belum follow, di-follow, di-subscribe di channel media sosial ataupun Pastor Andi Simon TV. Saya percaya semua kita hari Minggu ini sama-sama boleh berbakti kepada Tuhan Yesus, baik yang di rumah secara online maupun juga yang akan perjalanan ke gereja masing-masing. Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya. Mari pemirsa yang terkasih, saya terus mengajak kita, sekalipun ini kita di awal tahun punya begitu banyak resolusi, target, tujuan, impian, harapan. Ada satu hal yang saya harus ingatkan dan saya mendapatkan sebuah tuntunan di saat subuh tadi untuk mengingatkan setiap jiwa-jiwa yang saya layani bahwa apapun resolusi kita tahun ini dalam berkat Tuhan itu baik, tapi ada satu resolusi yang pasti, tujuan yang pasti, target yang pasti, yang manusia kadang lupa atau mengabaikan atau anggap remeh, yaitu apa? Kematian. Karena semua yang hidup suatu hari akan mati. Mungkin tabuh, mungkin pemali, mungkin ada yang tidak nyaman, atau mungkin daging Anda berontak karena mau dengar yang baik, yang umur panjang, yang sehat. Amin. Saya memakluminya.
tapi sebagai hamba Tuhan, jadilah padaku apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap pelayanan yang diberkatinya. Biarlah waktu yang ada, setiap Bapak Ibu sekalian, pergunakanlah hidup ini untuk ibadah, untuk melayani, dan biarlah setiap kita hidup menjadi berkat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Diberkatilah setiap pemirsa yang terkasih. Damai sejahtera bagimu, Tuhan dipermuliakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus melayani. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti aku tinggalkan dunia ini, hidup kami sudah jadi berkat. Mari semua pemirsa, jiwa-jiwa yang tebus oleh Tuhan Yesus, pergunakanlah waktu yang ada ini sebaik mungkin dan layanilah Tuhan dan sesama. Biarlah setiap hidup kita bermakna. Hidup yang ada Tuhan karuniakan menjadi berkat, menjadi dampak, menjadi kebaikan, menjadi kabar pengharapan dan keselamatan bagi jiwa-jiwa karena berita Injil yang kita bawa. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
Bila saatnya nanti aku tinggalkan dunia ini, hidup kami sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Bila saatnya nanti aku tinggalkan dunia ini, hidup kami sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti aku meninggal dunia, pelayanan ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti Andi Simon pulang ke surga, hidup ini sudah jadi berkat. Puji Tuhan, saatnya Pastor Andi akan menseringkan firman Tuhan. Dan hari ini saya akan buka beberapa bagian firman. Kiranya firman ini akan membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa dan keluarga-keluarga Anda ataupun mereka yang belum di dalam Yesus. Ada banyak jalan ke Roma, tapi hanya ada satu jalan ke surga, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan, firman kekal, firman keselamatan, dan firman hidup baru, kebenaran, dan jalan hidup yang menuju pada keabadian. Karena Yesus Kristus datang adalah firman yang hidup. Terberkatilah engkau semuanya, saatnya dengar firman Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengajak kita untuk menerima firman Tuhan. Semua kita satu hari akan mati atau disebut meninggal dunia, pergi dan tidak kembali lagi. Yang tersisa hanya kenangan. Seandainya hari ini di antara Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang terkasih, ada di antara saudara-saudara yang meninggal dunia. Apakah kita sudah mempunyai jaminan kepastian keselamatan? Ataukah masih belum pasti, atau masih ragu-ragu, atau masih hidup di dalam dosa? Karena itu setiap kita, apapun resolusi yang kita panjatkan di awal tahun kemarin, dengan saya melihat masih ada kembang api, padahal udah dilarang oleh pemerintah dalam hal Kapolri supaya kita tunjukkan empati, tapi tetap aja kembang api ada. Ya, apa itu macam-macam orang punya ekspresi ya. Tapi saya mau ingatkan setiap kita bahwa hidup manusia tidak tergantung dengan kesenangan atau apa yang dia punya. Tapi hidup manusia hidup, lawan hidup adalah mati.
Semua yang hidup pasti akan mati. Waktu manusia mati, kemanakah mereka? Waktu saudara mati, meninggalkan dunia ini, kemanakah Anda? Apakah pencapaian-pencapaian kita secara duniawi bisa memberi kepastian keselamatan? Tidak. Tuhan bilang bahwa manusia itu bisa selamat hanya satu-satunya jalan, lewat pribadinya Yesus. Bukan lewat hartamu, bukan lewat banyaknya asetmu, bukan karena prestasi nama besarmu, bukan karena terkenal, bukan. Bahkan termasuk orang-orang yang menimbun harta, banyak sekali simpanannya. Semua itu tidaklah tergantung, tidaklah bisa membawa kepastian keselamatan. Baik, saya akan membukakan ini beberapa ayat firman Tuhan. Bapak Ibu, jikalau terberkati, saya meminta Bapak Ibu bukan hanya share, tapi juga dicatatkan ya. Ayat-ayat ini tolong ajarkan kepada anak cucu Anda, supaya mereka tahu apa yang utama, terutama di dalam hidup mereka, sebelum mereka merantau, sebelum mereka kerja, sebelum mereka pergi kuliah, dan sebagainya. Baik, selamat mendengarkan firman Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini bagi Anda dan keluarga untuk keselamatan kekal kita. Yang pertama, Pastor Randy akan membacakan dari Lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Puji Tuhan. Lukas 12 ayat yang ke-15. Ada tertulis, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Hidup manusia asal ada makan, asal ada minum, sudah cukup. Tidak perlu terlalu kaya supaya tidak sombong dan melupakan Tuhan, dan jangan terlalu miskin agar Tuhan tidak dipermalukan. Kita membaca ayat itu kemarin, bagaimana kehidupan orang percaya adalah hidup apa yang kita perlukan, Tuhan memberkati. Hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan, bukan seberapa banyak harta. Memang dunia dan orang-orang berkata, dan sebagian besar orang Kristen tentu setuju dan tidak bisa menyangkal hal ini, bahwa setiap orang membutuhkan uang. Tapi uang itu tidak bisa membeli kekekalan. Uang tidak bisa memberi keselamatan. Uang hanya bisa dibelanjakan untuk makanan, minuman, apa yang ada di dunia ini. Tapi mengenai supaya engkau selamat, engkau butuh juru selamat. Maka saudara-saudara, sesibuk apapun Bapak Ibu sekalian, jangan engkau meninggalkan Tuhan. Jangan engkau melupakan Tuhan. Ini saya live hari Minggu, hari ibadah. Ya, saya meminta setiap orang percaya pergi ibadah dimanapun engkau ibadah, Katolik, Kristen, Protestan, Pentakosta, Karismatik, di mana saja engkau beribadah, berjemaah, pergi ibadah. Karena hidup kita ini tidak ditentukan dari harta. Engkau mau cari harta sampai kapan? Harta tidak dibawa mati. Kita butuh ibadah, karena ibadah itu membuat
roh kita hidup. Selama ini banyak orang yang terkecoh dengan duniawi. Dia pikir bahwa ketika dia punya uang banyak, dia hidup. Saya sudah dengar banyak cerita dan kejadian nyata, ada orang-orang yang punya begitu banyak kesibukan. Terbang sana, terbang sini, rapat sini, sampai luar kota karena begitu banyak perusahaan ataupun job desk yang dia kerjakan. Tapi dalam kisah yang saya lihat, kisah nyata, meninggal jantung di bandara. Kalau sudah terjadi itu, apa yang bisa? Semua programnya di end, langsung tamat, tidak ada cerita. Maka jangan engkau bergantung kepada hartamu, tapi hidup manusia, karena manusia ciptaan Tuhan, bergantunglah kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberi engkau hidup. Bukan karena engkau kaya ada jaminan, tidak. Mungkin jaminan sementara di dunia oke, tapi jaminan keselamatan itu tidak tergantung dari kaya atau miskin seseorang. Dia butuh juru selamat. Mungkin sharing ini agak langka sudah Bapak Ibu dengar di hari-hari ini, apalagi di awal tahun ini. Tapi saya sampaikan ini karena ada getaran hati untuk menyampaikan kepada pemirsa yang terkasih. Ingatlah bahwa dunia hanya sementara. Bapak Ibu kaya juga sementara. Investkan waktumu untuk kekekalanmu dengan datang beribadah. Jangan engkau melupakan Tuhan yang menciptakan engkau. Sedapat-dapatnya jadilah berkat dalam hidupmu. Ada satu kisah yang sangat populer di dalam kekristenan, yaitu kisah orang kaya yang masuk ke dalam tempat hukuman. Atau setelah dia meninggal, dia dikubur, tapi setelah itu dia masuk pada siksaan. Saya menyampaikan ini supaya tidak ada seorang pun pemirsa yang saya layani waktu meninggal binasa. Saya mau saudara-saudara sehat, dan saya juga rindu saudara terima Yesus supaya engkau selamat. Ya, di dalam Lukas pasal 16 ayat 23, ya. Di sana ada satu kisah yang saya bacakan bagi saudara-saudara. Silakan diketik ayatnya. Lukas 16 ayat 23. Puji Tuhan, terima kasih. Saya bacakan, ada tertulis. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ingatlah, ilingo, bahwa setelah kematian ini ada kehidupan yang lain. Kehidupan yang lain adalah kalau engkau hidup di luar Tuhan, maka waktu engkau meninggal, engkau akan menderita. Manusia rugi hidup di luar Yesus, tapi manusia untung yang hidup di dalam Yesus, karena sama-sama akan meninggal toh, tapi yang dalam Yesus untung. Ya, ketika seseorang hidup dalam Yesus, mati disebut untung. Nah, orang kaya ini dia meninggal lalu dikubur, tapi karena tidak di dalam Tuhan, maka dia rugi. Kenapa? Kekayaannya tidak bisa membeli AC di sana. Kekayaan tidak bisa membeli rumah yang mewah di sana. Kita melihat kisah ini,
Dia menderita setelah kematian. Pemirsa yang terkasih, setiap yang hidup pasti meninggal. Siapapun Anda, sekalipun saya mengasihimu, Anda mengasihi saya. Tapi suatu hari kelak, ketika waktunya tiba, kita harus tinggalkan dunia yang fana ini. Orang kaya itu mati dan dia menderita. Kenapa? Karena tidak di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang datang memberi kita kehidupan. Kehidupan yang kekal. Maka saudara-saudara, Yesus itu gembala yang baik. Setiap jiwa yang meninggal dalam Yesus, kita serahkan atau diambil, dijemput oleh Yesus gembala yang sejati. Yesus gembala sejati memberikan hidup dan hidup yang baru. Tercatat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Silakan Bapak Ibu ikutin terus, dicatat dan juga bisa diketik di kolom komentar dan berlomba-lomba share, bagikan biar setiap media sosial dipenuhi oleh firman Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat 10 sampai ayat yang ke-11, puji Tuhan. Ada tertulis, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, di sini siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang supaya Anda, mereka mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Jadi pencuri itu adalah iblis yang ditawarkan dosa. Dia mau menghancurkan manusia supaya manusia binasa. Tetapi karunia sorga, Bapa yang begitu mencintai manusia, dia datang ke dalam dunia lewat pribadi putranya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, memperoleh pengampunan dan hidup yang kekal. Dan di dalam dia ada kehidupan. Ketika Tuhan bicara seperti ini, apakah dia sedang berbicara dengan orang meninggal, orang mati, atau dengan mayat? Tidak. Waktu Yesus menyampaikan ini, dia berbicara dengan orang-orang Farisi. Mereka hidup, tapi Yesus menawarkan hidup yang kekal, hidup yang sesungguhnya, hidup yang abadi. Aku datang, kata Yesus, memberikan kalian, memberikan kamu hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan sukacita, pengampunan kasih dan karunia, supaya waktu engkau meninggal kelak ada jaminan kepastian untuk masuk sorga. Ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itulah sebabnya ketika orang meninggal, kita serahkan rohnya kepada Tuhan Yesus, kembali kepada Sang Pencipta. Dialah yang akan membawa roh ini ke rumah Bapa di surga dalam keabadian, sehingga peroleh untung. Tapi orang yang meninggal di luar Tuhan Yesus, mereka rugi karena
mereka akan menderita. Yesus gembala yang baik. Gembala yang baik menyediakan padang rumput yang hijau, membuat setiap kita tersedia makan, minum. Dan gembala yang baik akan menjemput roh untuk pulang di sorga. Karena tanpa Yesus Kristus kita tidak bisa untuk terima pengampunan. Semua orang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan upah dari dosa adalah maut. Maut itu apa? Hukuman, kebinasaan, kekal. Ngeri kali Bapak Ibu sekalian. Iya, upah dosa adalah maut. Saudara, engkau tidak bisa membayar dosamu dengan hartamu. Tidak bisa. Dosa harus dibayar dengan hukuman. Kecuali yang membayarnya pribadi yang tidak berdosa. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23 ada tertulis firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut. Jelas ya, upah dosa adalah maut. Jadi maut adalah upah dari dosa. Barang siapa yang berbuat dosa, maka dia akan memperoleh hukuman. Semua manusia, apakah ada yang tidak berdosa? Tidak ada. Berarti semua manusia tanpa pengampunan Yesus akan mendapatkan maut atau hukuman akibat dosa. Itulah sebabnya kita butuh karunia Tuhan. Kita butuh keselamatan, kita butuh pengampunan Tuhan Yesus. Karena siapapun Anda, sekalipun orang terkenal, sudah banyak kisah di TV kita melihat, berita-berita, zaman ke zaman, buku-buku kita pelajari sejarah, kisah-kisah pahlawan, iman dan sebagainya. Dan bahkan di Alkitab banyak mengkisahkan Salomo orang yang paling kaya juga meninggal. Setiap manusia pasti meninggal. Utangnya hidup yaitu mati. Waktu mati, apakah saudara punya jaminan kepastian? Apakah dosamu bisa kau selesaikan? Tidak bisa. Maka dikatakan bagian B, Roma 6:23, tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka jadikanlah Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Karena hanya Yesus yang bisa memberikan kita pengampunan dari dosa-dosa kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, biarlah setiap kita sungguh-sungguh hidup dan percaya kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa untuk melepaskan engkau dari dosa. Takutlah kepada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain. Jangan takut kepada manusia, apalagi kepada orang-orang pendosa. Takutlah kepada Tuhan Yesus, karena Dia yang sanggup untuk membuang manusia ke dalam api neraka. Neraka adalah tempat siksaan atau maut yang diperoleh akibat dosa yang tidak diselesaikan. Lukas 12 ayat yang kelima. Silakan saudara ikutin terus, catat terus, dan ketik di kolom komentar ayat-ayat ini.
supaya orang tahu bahwa Yesus itu karunia nyata. Yesus meluputkan orang dari api neraka, dan neraka benar-benar ada. Lukas 12 ayat yang kelima ada tertulis, "Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutlah Dia, Yesus, yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia." Jadi kalau ada di dalam dunia yang kita harus takutin, Yesus. Siapa yang berani kasih Yesus tonjok, tinju, melawan, tunggu, kamu akan dilempar di api neraka. Kalau kamu masih dikasih umur panjang, tunggu, kalau nggak bertobat, kamu akan menuai siksaan, bencana, dan hal-hal buruk. Kalau Anda belum percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, jangan coba-coba menghujat. Karena siapapun yang menghujat Tuhan pasti mati. Dan takutlah kepada Tuhan yang bisa untuk melemparkan jiwa manusia ke dalam api neraka. Maka saudara-saudara, aku tunjukkan kepada kalian siapa yang harus kamu takutin. Takutlah kepada Tuhan. Takutlah kepada Tuhan yang kalau orang itu berdosa, maka dia bisa dilemparkan di dalam api neraka. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, hari ini saya memberi kesempatan kepada saudara-saudara bagi yang belum percaya Yesus, atau bagi setiap Bapak Ibu yang belum sungguh-sungguh terima Yesus. Terimalah Yesus untuk pengampunan dosamu dan keselamatan rohmu waktu engkau meninggal, supaya ada jaminan kepastian masuk surga. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 sampai 32. Ayat-ayat ini saya berhenti di sini, lalu akan mendoakan Bapak Ibu terkasih. Silahkan diketik di kolom komentar, dicatat juga bagus sekali. Kisah Rasul pasal 16 ayat 31 sampai 32. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tertulis, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Jadi ini berita adalah betul. Yesus Juru Selamat bukan halu, tetapi kebenaran dan hidup. Percayalah kepada Yesus supaya engkau selamat. Jadi saudara-saudara yang belum percaya Yesus, percayalah Yesus supaya kamu selamat. Karena hanya dalam Yesus ada jaminan kepastian keselamatan. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Yang ada paling semoga atau mudah-mudahan hanya dalam Yesus ada jaminan kepastian keselamatan. Inilah suatu kebanggaan, keindahan, kekristenan. Tuhan yang datang mencari manusia. Ketemu toh? Kalau agama adalah upaya manusia untuk mencari Tuhan, belum tentu ketemu. Manusia debu dan tanah. Tuhan itu omnipresent,
maha hadir, maha kuasa. Siapakah manusia, debu dan tanah, bisa menemukan Tuhan? Tapi kekristenan satu hal maha karya dari Sang Pencipta. Tuhan yang turun ke dalam dunia mencari Anda dan saya, mencari orang-orang sakit, mencari orang-orang berdosa, orang sakit untuk disembuhkan, orang berdosa untuk diampuni dan diberikan anugerah kasih karunia keselamatan. Jadi saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat. Bukan hanya engkau, saya, tapi kita dan seisi rumahmu. Engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Ke neraka itu amit-amit dah. Ke neraka itu adalah penderitaan yang sangat mengerikan. Tapi tambah seram apabila ke neraka bareng-bareng keluarga. Oke, tetapi yang saya beritakan hari ini bukan ketakutan, tetapi kemerdekaan. Bahwa saudara terima Yesus, engkau punya kepastian keselamatan. Karena Yesus murah hati, Yesus penuh kasih, Dia mau ampuni engkau. Sekalipun dosamu merah kayak kirmisi, kotor kayak kain ketumbar, Tuhan Yesus sanggup untuk menyucikan seperti bulu domba, seperti putihnya salju atau kapas. Yesus Maha Kuasa, percaya kepada Dia supaya engkau selamat dan engkau dan seisi rumahmu. Ayat 32, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Saya meminta firman ini tidak berhenti di Anda, tapi beritakanlah tentang keselamatan, tentang pengampunan dosa, tentang Yesus Kristus kepada setiap orang-orang, khususnya mulai dari rumah Anda. Supaya di akhir zaman ini keadaan kita melihat ada goncangan sana sini, tetapi jiwa-jiwa dalam Yesus ada jaminan kepastian keselamatan. Kita tidak tahu, saya juga tidak tahu kapan waktu kita tinggalkan dunia yang fana ini. Itu adalah misteri dari Bapa di surga. Tapi kita punya kesempatan untuk menerima keselamatan itu termaterai dalam hidup kita. Waktu kita meninggal kapan saja, kita sudah di dalam keselamatan. Let's pray. Rabahabaharabasyikhananako rakabasyande rakamahaye marawahaye raramasi. Terima kasih Tuhan Yesus buat sabda firman-Mu. Setiap kami yang menerima firman ini, ya Tuhan, kami mau bertobat. Kuduskan, sucikan kami Tuhan Yesus. Buka hati kami untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kuduskan kami ya Tuhan Yesus. Jadilah Tuhan di hidup kami. Terang setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan bimbinglah kami Roh Kudus menjadi orang Kristen yang taat, yang setia, yang jujur, yang takut akan Tuhan. Berdoa bagi setiap pemirsa sekalian yang tubuhmu sedang lemah, sedang sakit. Tumpangkan tanganmu di dada seperti ini. Aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh Anda. In Jesus' name, be healed, be free, and be clear.
Tuhan memberkati tubuhmu dan sehat kembali. Puji Tuhan, saya bersyukur berita firman sudah sampaikan dan doa kesembuhan berkat bagi Anda. Sebentar kita akan tutup sesi live streaming hari ini di doa berkat. Berikut kita masuk dalam sesi berkat untuk doa air minum dan minyak. Sementara saya sampaikan ini di tempat Pastor Melani Balikpapan sudah penuh, orang-orang berdatangan luar biasa. Ini pelayanan belum mulai, tapi jiwa-jiwa haus dan lapar. Bapak Ibu yang sakit, yang mau didoakan, yang baru gabung, silakan. Kalau engkau punya ada air minum di tempat Anda, segera angkat. Puji Tuhan. Kita sekarang saatnya berdoa untuk air, dan kalau ada minyak Anda bisa diangkat, kita juga akan mohonkan berkat untuk minyak. Diberkatilah setiap Bapak Ibu sekalian saat ini dengan kuasa Tuhan. Air minum dan minyak di tangan Anda, saya berdoa saat ini diberkati, diurapi, jadi alat kesembuhan dalam nama Yesus. Wow, ada urapan dan saya merasakan sensasi di tangan saya, di air ini ada something happen, sesuatu yang terjadi. Saya rasa Anda juga sebagian mengalami hal yang sama. Tapi itu bukan standar kebenaran. Tapi saya mau katakan bahwa doa orang benar manjur, mujarab, dan besar kuasanya. Air dan minyak di tangan Anda sudah diberkati. Minumlah atau kasih minum orang sakit untuk kesembuhannya. Minyak ini oleskan di tubuh Anda yang sakit atau orang sakit dengan ucapan berkat dalam nama Yesus, dan biarlah kesembuhan ilahi menjadi bagian Anda karena karunia Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, airnya saya mau minum, Bapak Ibu juga bisa minum, dan sakit penyakit apapun juga diberkati sembuh. Tubuhmu bukan sarang penyakit, tubuhmu adalah tempat firman Roh Kudus berkarya. In Jesus' name. Segar banget. Yes. Tubuhku diberkati, tubuh Anda diberkati. Saya undang pemirsa sekalian, angkat dua tanganmu. Kita masuk sesi doa berkat dan akhir daripada live streaming minggu hari ini. Dengan tangan yang terangkat, Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat dari Tuhanku. Tuhan Yesus memberkati engkau, melindungi engkau dari segala yang jahat, dibebaskan engkau dari kuasa dosa dan upah dosa. Maut engkau dilepaskan dan diampuni dan diselamatkan, diberi karunia hidup kekal dan hidup yang baru. Hari ini pigilah ibadah di gereja masing-masing, atau Anda yang belum pernah ibadah, cari di mana tempat ibadah terdekat di mana Anda tinggal, datang di sana berbakti ibadah dan minta pendeta, pastor melayani Anda
untuk terima Tuhan Yesus dan untuk pembaptisan. Puji Tuhan, biarlah berkat ini semua menjadi bagian kita. Apa yang Tuhan firmankan, semua yang baik Tuhan lanjutkan dalam hidup Anda sempurna. Berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita berkata, amin. Saya akhiri live streaming hari ini, live streaming minggu, dengan materai doa dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beribadah Bapak Ibu sekalian di gereja Anda masing-masing, di kota manapun engkau ada. Jangan tinggalkan ibadahmu, utamakan ibadah ya. Puji Tuhan. Dan kalau di Balikpapan, saudara-saudara mau butuh dukungan doa dari Pastor Andi, sekarang sudah bisa datang karena tempat sudah mulai orang-orang persiapkan untuk masuk ke area Gerahaya Balikpapan. Karena jam 7 kita masuk ke area dengan fasilitas yang kami siapkan. Berkat Tuhan, tamu-tamu kita berikan sarapan pagi, sarapan berkat. Jam 8 kita akan masuk untuk kebaktian. Dan setelahnya ada doa-doa bagi jiwa-jiwa yang akan juga disertai dengan makan siang. Sebelum Anda pulang ke kotamu, balik ke gerejamu, engkau pulang dengan kenyang rohani, kenyang jasmani, dan berkat sehat. Pelayanan ini terus bisa ada dalam berkat Tuhan. Apabila Anda merasa terberkati dan mau memberikan dukungan pelayanan Pastor Andi Simon, saya senang sekali supaya lebih banyak orang-orang bisa terberkati dalam periode waktu yang lebih panjang lagi. Banyak minta pujian, besok lagi ya, karena saya harus juga persiapan untuk onsite. Sola fide, hidup oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang Anda dan saya, dan janji sertai sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya. Happy Sunday. Jangan lupa ibadah ya. Terus memberkati. Shalom. Bless you. Dadah. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku
tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir. Kasih setia-Mu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tangan-Mu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidup-Mu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Selamanya. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini Kau pulihkan, dalam tangisan Kau beri harapan. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang
selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.